Umat ini unik-unik ya. Lah sejauh ini ya, kita kan tadi sudah apa namanya membahas tadi kan membahas banyak kan. Lah sebenarnya apa yang bisa kita lakukan coba untuk Palestina sekarang coba? Itu kan ada permasalahan banget ya. Oke lah kita mengingat Palestina, apa cuman mengingat gitu loh. Jadi sebenarnya solusi apa yang bisa kita lakukan untuk Palestina gitu loh. Apa coba? Yang pertama ya solusi yang enggak rabondo nih ya nek kata orang Jawa itu ya. Enggak perlu pakai biaya ya doa. Jangan sampai pernah putus doa gitu. Ya karena kan doa itu senjatanya orang Muslim beriman kan gitu kan ya. Silahul mukmin itu. Jadi yang semua orang pasti bisa semelarat apapun ya doa. Jangan pernah enggak doa buat kemenangan mujahidin di Palestina dan buat agar orang-orang sipil di sana, orang-orang yang tertindas itu bisa bertahan gitu. Oke, doa. Jadi jangan lupa berdoa. Terus yang lain. Ya mungkin yang udah udah dipraktekkan sama kita tuh boykot salah satunya juga. Oke, itu kan boykot. Ya. Selain mengurangi mengacaukan perekonomian Israel, kita juga bisa menaikkan produk lokal UMKM juga kan. Sampai dari yang sekarang tadi kan boykot itu ini efek banget terus ya. nanti solusinya justru bagus kan kalau boykot produk luar itu kan terus kita bisa alternatifnya itu ke UMKM gitu loh. Lokal. Produk lokal Jadi apa gitu. namanya boykot diganti boykot produk Israel diganti produk lokal ya. Iya, Keren sih itu. Kita malah mensejarahkan kita juga kan. Keren. Tapi kalau pas kita ngalukan gitu delalah kita yang diboykot sama negara lain gimana? Wah. Emang kita ekspornya banyak. Lah kan kita import ya. Jadi Iya. impor mereka malah yo wis aku enggak import ke Indonesia kayak gimana? Kayaknya kita nggak banyak ekspor ke mereka sih. Iya. Toh kalau mereka nggak mau beli, kita sendiri aja yang beli. Jadi terus apa lagi? Terus Ada lagi, kayak lagi tadi itu julid ya kan. Ya, Terus ngatain ini lumayan besar kan impactnya ke mereka itu. Julid. Bahkan mereka itu ya banyak orang Israel yang sampai yang katanya itu bunuh diri karena nggak tahan lihat di troll di sosmed itu keluarganya cuma di spam aja kayak gitu terus stres terus bunuh diri kayak gitu. Ini kan sih itu kabarnya. ini kan berarti kan efeknya sebesar itu loh. Bukan sesuatu hal yang bisa kita remehkan gitu loh. Jadi emang kita tidak bisa melupakan Palestina ya, salah satunya dengan julid itu tadi. Berarti Lah ada apa kita banyak gencarkan lagi? Julid fisabilillah. harus. Pakai hashtag Iya. julid fisabilillah. Wah. Cyberwar kan kalau nggak salah. cyberwar. Iya, cyberwar. Berarti apa kita buatan ya? Hashtagnya terus lanjut. Bisa. Free Palestine dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Lah kalau kayak gini, tadi kan permasalahannya ya itu tadi. Kalau di Indonesia akhirnya kepentok sama tadi kan pemilu. Ya enggak? Padahal kalau pemilu terus lanjut ya nanti mungkin bisa 2 bulan atau sampai berapa bulan kita Lama. menemukan Palestina. Gitu. Oke. Solusinya dari itu ya tetap kita harus jadi agen-agen yang mengingatkan orang-orang bahwa Palestina tuh belum berakhir. Iya, Palestina tuh masih seperti hari-hari sebelumnya atau bahkan lebih parah lagi. Setiap hari kehancuran itu terjadi dan setiap terjadi kehancuran tuh kan nggak bisa kayak dihancurin, dibangun kan nggak gitu. Kehancuran merangkak lagi ke tempat-tempat mereka kan begitu. Jadi sebenarnya yang mereda itu beritanya bukan Kondisi mereka. Kondisi mereka ya. Bukan itu penderitaan bisa jadi mereka. salah satu cara untuk kita peduli. Kita menyebarkan berita tentang mereka lagi. Hmm. Kita expose lagi gitu kan. Lah tapi permasalahannya berita-berita itu kita jarang Tenggelam, dapat ya. akhirnya kan tenggelam dia. Ya. Lah kalau kita ingin mendapatkan berita-berita dari mana coba? Soalnya kan sekarang misalkan ya kita buka karena di Indonesia ini kelihatannya sudah Tenggelam. tenggelam gitu. Lah kita coba dari mana coba? Yang terupdate gitu. Sebenarnya masih banyak ya akun-akun yang mereka terus-terusan update soal
soal Berita info-info Palestina, terutama Gaza itu. Salah satunya ya saudara-saudara kita di Mercy yang mereka itu Mercy. apa namanya? Oh, Mercy, oke. Mercy. Ya mungkin Mereka teman-teman itu Iya. mengoperasikan rumah sakit Indonesia gitu, dan sekarang ini juga walaupun rumah sakit Indonesia mungkin terlalu bahaya, tapi mereka tetap mendistribusikan bantuan-bantuan makanan kepada warga sipil seperti itu. Bisa dicek di YouTube-nya Mercy atau juga di Twitter, mereka selalu update, terutama kalau Mercy sih sebenarnya via YouTube ya. Mereka update di Twitter biasanya cuman kayak ngasih trailer gitu. Info Berita donasi. terkini lihat di YouTube ya gitu, biasanya kayak gitu. Ya, juga teman-teman Bahkan misalkan berarti Mercy katanya masih ada teman-teman yang masih di Gaza ya? masih Di Gaza. Masya Allah mereka ya rela mungkin setor nyawa kayak Itu taruhannya nyawa. demi ya Masya Allah Kamu demi siap gak kalau kemerdekaan. misal join Waduh. Mercy kesana? Harus lah ya. Selain Siap. Mercy apa coba? Selain Mercy ada nggak kira-kira? ada misal kayak Cordova Media, walaupun Oh, iya, walaupun Cordova Media. dia sebenarnya awal berdiri itu lebih fokusnya kayak ke sejarah ya sebenarnya ya. Sejarah. Cordova itu sejarah Islam di ya global di mana-mana gitu. Tapi krisis-krisis semacam ini mereka juga sering kok update-nya itu. Terus mungkin ada lagi yang itu apa namanya? Organisasi yang salah satunya Muhammad Hussein Gaza tuh. Oh, INH. Ya, INH itu International Networking for Humanitarian. Jadi jaringan internasional untuk kemanusiaan gitu ya, INH. Kemudian mungkin yang media lokal walaupun mungkin bukan tangan pertama ya. Mungkin mereka nggak punya reporter langsung di sana tapi update-nya lumayan sering. Bisa coba lihat di Tribun Timur di YouTube. Itu iya. Tribun Timur atau semua Tribun? Kurang Atau tahu Tribun sih. News? Tapi yang paling banyak biasanya Tribun yang Timur. Tribun Timur. Oh. Itu berita-berita Indonesia sebenarnya ya. Berita Indonesia tuh kalau kita cuma membatasi diri di bahasa Indonesia itu sebenarnya update-nya agak telat gitu. Karena kan Indonesia ada orang-orang yang di sana, salah satunya ya itu tadi yang Mercy itu tadi ya. Cuman kan nggak sebanyak yang berita-berita internasional yang ditulisnya dalam bahasa Inggris maupun bahasa Solusinya bro, Arab. solusinya kita yang update berita dari bahasa luar terus kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Oh, Yang berarti bisa kita bahasa yang buat. Arab, ya kita terjemahin iya kan? Kita kontribusi. kalau Itu Oh, gimana? sebenarnya Kita yang ide buat. bagus ya. Siap nggak? Siap nggak kita buat? itu kalau kayak gitu yang udah aku lakukan kan kayak apa namanya? Kita ada dapat loh media Islam TV. berita dari apa namanya? Dari yang bahasa Inggris atau bahasa Arab itu kadang aku posting ulang di status WhatsApp itu. Memang jangkauannya mungkin nggak seberapa besar itu ya, tapi seenggak-enggaknya lewat lah di status orang. Oh, masih ada atau berita soal Palestina. Oh, sekarang ada yang baru toh di sana. Kayak gitu. Jadi kalau mungkin salah satunya sih yang sregep yang rajin kayak gitu mungkin bisa lihat di Risalah Amar di Telegram. Oke. Nah, cuman memang yang seperti itu tuh gimana ya? Karena update berita dari luar itu memang arusnya terus banget. Akhirnya terjemah itu kadang kayak juga Nyeleweng ya. Modal translate Google Translate iya, gitu. kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan sampai nyeleweng sih seringannya. Cuman kadang tuh kurang tepat penerjemahan itu atau Pemilihan katanya salah, diksinya kurang. ya diksinya kurang tepat ya karena itu tadi pakai mesin terjemah kan ya itu. Atau kadang apa namanya bahasanya tuh malah kerasa kayak bahasa Melayu kayak kadang kayak gitu. Cuman itu lebih bagus sih daripada orang nggak paham update sama sekali gitu. Jadi apa namanya sebenarnya gini ya, ini kritik buat teman-teman santri gitu. Jadi guru-guru bahasa Inggris itu sebenarnya paling kasihan loh di antara guru-guru semuanya gitu. Jadi kayak yang lain bahasa Arab tuh dapat porsi apa namanya wajib berbahasa Arab sehari-hari itu ya. Masa bahasa Inggris itu juga kita dikit-dikit aja secara pasif lah, bukan kita ngomong secara aktif gitu ya. Baca dan masa nggak ada sih apa namanya kita setor pahalanya guru-guru kita buat yang udah ngajarkan bahasa Inggris gitu. Tapi loh. sekarang ada loh di Mahat Solo sekarang sudah ada waktu mereka bahasa Inggris. Oh itu. Nah, ya walaupun maksudnya jalan enggaknya kan masih jarang-jarang soalnya tetap pakai bahasa Arab.
Dan teman-teman sekarang alumni yang ngejar bahasa Inggris banyak. Oke, jadi kan tadi dikatakan bahwa sebagian sumber tadi bukan tangan pertama. Lah kalau misalkan kita pengen tahu dari tangan pertama, caranya gimana? Ada bro, kan kita sudah dimudahkan sama teknologi yang ada di sekitar kita ya, terutama gadget ini. Kita mau cari sumber langsung dari pusatnya langsung. Itu sebenarnya kita bisa nelusuri lewat salah satunya ada namanya Mu'taz Azaiza ya. Mu'taz Azaiza ini dulu awalnya dia volunteer atau sukarelawan ya, relawan untuk UNRWA. Nah, dia ini si Mu'taz Azaiza ini dia orang Palestina asli. Jadi, dia paham betul medan di sana dan ya banyak info lah, ya kan. Dia memberikan kabar update dari Gaza sana, dari Palestina. Bisa dicek dari Instagram. Siapa sih zaman sekarang yang nggak punya Instagram? Isu katanya nggak punya Instagram. Punya. Ada, cuman ada. Kalian sih ada beberapa pekerjaan punya Instagram, punya bukan, IG, bukan cuman buat nggak nyimak, pernah aktif. nggak pernah ngepost. Ngapain Ya, berarti ngepost? kayak misalnya saya juga punya Facebook, cuman nggak tak pakai untuk cari info. Facebook itu kebanyakan hoax. Facebookku itu tak pakai buat ini. jualan. Bukan. Nyari Misalnya second. kita ada akun editing. Marketplace, yes. Biasanya butuh akun dikaitkan dengan akun lah. Daripada pakai email, aku biasanya pakai Facebook. Ya, kenapa? Jadi Facebookku nggak tak pakai untuk medsos, Buat tapi tautan berarti. tautan saja. Tautan saja. Iya. Selain itu, selain Mu'taz ada enggak? Masa ya cuman satu tok masalahnya? Mu'taz tadi Instagram ya. Misal ada orang-orang human yang tidak aktif di Instagram bisa lewat Twitter. Atau sekarang X ya. Kita sekarang bilangnya X atau Twitter? Masih enakan Twitter. Enak Twitter sih. Mari kita nge-tweet atau mari kita nge-X? Nge-tweet. Nge-tweet. Oke, nge-tweet. Yes. Nah, Nge-X. ada lagi misal ya. Yang lain Belal Khalid. Belal Khalid. Ya, Oke. dia ada akun Instagram aja tapi kalau Twitternya kurang tahu. Itu cewek atau cowok itu? Laki-laki, dua-duanya laki-laki. tadi. Oh, iya, si Mu'taz Azaiza sama Belal Khalid nih laki-laki asli dari Palestina. Yang perempuan ada juga. Kalau Jadi, asli Palestina berarti dia pakai bahasa Arab dong. ya, cuman jurnalis biasanya sudah berbekal Kayak bahasa internasional juga. bilingual, paling enggak bilingual. Bahasa ibu dia sama bahasa internasional. Oke. Saya jadi ingat ini podcastnya Dr. Richard Lee sama Salim Afilah. Dia pernah nyebutkan kalau jumlah pemuda di Palestina itu banyak banget. Saking banyaknya Palestina itu sebenarnya tergolong di negara dengan penyumbang pelajar terbanyak. Pelajar terbanyak. Betul. Jadi Pelajar terbanyak, hafid terbanyak. nah Kalau Ustadz Mokhtar kemarin bilang Iya, dokter terbanyak iya. juga di situ. Lulusan S1 sana iya, terbanyak. Nah, jadi kan itu enggak gimana ya? Itu bukti kalau mereka di sana yang jelas enggak cuman pakai bahasa ibu mereka sendiri. Bahasa Inggris pun mereka pakai. Oh, iya. gitu. Maju banget ya mereka ya. Lumayan maju. Lihat aja tadi arsitekturnya ya kan. Kayak lebih modern, tersusun, rapi. Terus ada lagi tadi kan dua laki-laki dari Palestina. Yang perempuan juga ada nih. Namanya Plestia sama Bisan. Plestia sama Bisan. Oke. Instagram. Itu juga jurnalis. Ya, mereka biasa, dua orang ini biasa mengupdate kabar tentang Gaza, Palestina lewat Instagram. Ya, tinggal kitanya aja yang meneruskan dari kabar mereka ke teman-teman saudara-saudara kita biar kabar-kabar tentang Palestina ini nggak tenggelam. Masya Allah ini pejuang cewek Iya, gitu ya. Laki-laki, perempuan ada semuanya, Ada semuanya. kontribusi. Ada lagi kalau misal kita nggak nyari perseorangan ya, kita mau nyari Kantor organisasi. berita itu. Ya, Kantor berita. Kantor berita itu ada Quds News Network. Itu Quds News Network. Ada singkatannya nggak ya? QNN. QNN. Bukan CNN, bukan. Bukan. Saudaranya mungkin sepupunya. Versi Kayaknya beda jauh sih kayaknya. Iya sih, iya. Ini Barat Timur. counternya malahan. Oh, counter. Berarti CNN kebanyakan hoax dong. Ya emang. Ya udah berarti teman-teman di sini kalau masih update berita Palestine dari CNN, kita beralih ke QNN aja. Oke. Biar lebih pure. Terus ya ada lagi satu lagi Al Jazeera yang versi Inggris
Ini malah cakupannya nggak cuma di Instagram atau Twitter, YouTube juga masuk. Jadi biasanya kaum yang jarang berkicau di tweet atau jarang nongol di Instagram, pastinya lihat YouTube lah paling nggak ya. Mau ngelakuin sesuatu nggak tahu kan biasanya cari tutorial. Cari tutorial YouTube. Tutorial YouTube. Ya. Selain berarti itu semua mereka pakai bahasa apa? Inggris kalau yang tadi saya sebutkan. Kalau bahasa Inggris berarti. Permasalahannya kan nggak semua orang paham bahasa Inggris ya. Oh iya. Buat kita yang nggak paham bahasa Inggris, sekarang kan aplikasi kita ini kan ada kerjasama dengan Google ya. Misal berita-berita mereka disampaikan dengan bahasa Inggris, kita bisa langsung translate di sana. Ada fiturnya di bawah. Kalau Twitter biasanya di bagian bawah ada terjemahkan tweet gitu. Tinggal kita klik aja nanti berubah. Nanti di bawah ada berita lagi tapi dalam konteks bahasa Indonesia. Oke. Instagram juga sama, kalau Instagram langsung berubah ya. Bahasa Inggrisnya itu langsung berubah jadi Indonesia. Kalau di Twitter teks aslinya masih ada, teks Indonesianya juga ada. Itu malah bisa kita bandingin. Ya kan? Oke, tadi kan peristiwa Palestina itu kan dari Arab ya. Terus kita tahu tadi kelihatannya sumber-sumber yang disebutkan kan Indonesia sama Inggris lah. Apa berita-berita Arab itu nggak bisa kita akses toh? Atau nggak ada yang nyiarkan toh berita itu? Ya bisa aja kalau lewat salah satu platform yang paling lumayan paling banyak berkontribusi itu Telegram salah satunya. Kita pakai keywordnya pakai tulisan Arab gitu. Salah satunya Kataib Kosam, terus Saraya Kosam. Nah, mungkin teman-teman yang dari pondok ya, lulusan pondok gitu ya, lebih gampang nyarinya kan, masih kental itu apa namanya. Oke, masih berarti nulisnya lebih enak ya. Lebih enak, lebih gampang nyarinya. Terus ada juga Mahmud Abu Salama. Ini Instagram sih. Mungkin bisa pakai keyword tulisan Arab, bisa juga pakai kalau IG biasanya Latin bisa ya? Bisa. Latin bisa. Latin bisa sih, bisa juga sih. Lebih gampang. Lebih gampang. Terus ada juga Saleh Jafarawi, Instagram itu. Itu jurnalis juga. Terus kalau media dari Arab itu ada juga Al Jazeera, yang ada YouTube, Twitter, Instagram. Versi Arab. Cuman kalau terakhir kali aku nyari masalah berita gitu ya, itu nemu agak melenceng dari berita yang seharusnya gitu loh, kayak misalnya tahu dia melenceng dari seharusnya siapa? Walaupun ya dari IHN ya. Saya membandingkan IHN INH sama Al Jazeera ini loh. Al Jazeera dengan INH. Ini kok beda jauh ini loh. Yang di Al Jazeera itu 20.000 korban jiwa. Terus yang di INH itu sudah 25.000 lebih gitu loh. Jadi kan banyak juga itu selisihnya gitu loh. Padahal jarak dari artikel itu ditulis itu cuman selang beberapa hari itu aja. Kalau itu sih mungkin lebih kayak apa ya? Update-nya terlambat. Enggak, perhitungan karena itunya. Beda hitungannya itu kan. Kadang kan sebagian memang ambil aja dari dari Menteri Kesehatan Gaza itu, Menteri Kesehatan Palestina. Nah, kemungkinan sebagian juga cari berita-berita dari relawan-relawan yang di lapangan, terus kan sebagian malah ada yang nulis jumlah korban itu sekarang udah sampai 30.000-an lebih ya, gitu. 30.000. Itu kan mungkin itu digabungkan dengan korban hilang yang diasumsikan meninggal begitu. Oh gitu. Karena masih di bawah reruntuhan, tapi sudah selama itu diasumsikan meninggal gitu. Belum terkonfirmasi tapi diasumsikan meninggal. Bentar. Data yang dikirim dari mereka itu kayak jumlah, terus kabar itu emang bisa dari Gaza dikirim ke ke internet itu. Kan katanya internet itu diputus atau ya. di itu loh batasi gitu loh. Emang bisa? Sebenarnya aku pernah dengar kabar kalau ya meskipun diblokade akses internet total Gaza gitu. ini diblokade sama Israel, mereka masih bisa menemukan cara
atau apa ya istilahnya? Alternatif ya. Lubang tikus ya. Oh, iya. tikus. Mereka bikin sendiri apa namanya? Yang namanya internet itu kan pakai jaringan kan ya. Jaringan. Pakai kabel. Fiber optic kabelnya. Iya, FO lah optik bilangnya. ditanam di tanah. Ditanam di tanah. Mereka ada yang nanam sendiri. Mungkin ada yang tahu? Nanam sendiri? Enggak, maksudnya dikubur tanah. Oh, dikubur. Tanah ditarik keluar Gaza gitu. Intinya untuk nyampaikan berita Gaza keluar gitu. Berarti tetap masih bisa ya. Masih bisa. Oke, setelah kita berbincang lama terkait dengan Gaza, bahwa agar kita tidak melupakan Gaza, kita bisa mengambil beberapa poin nih, bahwa untuk solusi yang bisa kita bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita di Palestina, itu salah satunya adalah jangan lupa berdoa untuk mereka. Kemudian selalu berdoa, soalnya kan doa itu silahul mukmin. Kemudian yang kedua, jangan lupa masih tetap berinfak untuk Palestina. Kita mendonasikan harta kita untuk Palestina. Walaupun 1.000 doang. Iya, ya, walaupun 1.000 kecil. doang. Terus walaupun nanti kan itu terhambat di Rafah, udah kita nggak usah mikir hambatannya, tapi kita mikir niatnya bahwa kita membantu saudara-saudara kita di Palestina Gaza, gitu loh. Kemudian yang ketiga, kita bisa menyebarkan berita-berita ini, berita-berita yang terpercaya, yang dapat dari mana? Yang tadi kita sebutkan itu kan. Tadi ada sumbernya dari Indonesia, kemudian Inggris, kemudian Arab juga ada gitu. Lah, yang terakhir itu jangan lupa gencarkan boykot, karena emang boykot itu sangat diperlukan dan boykot itu ngefek banget. Ngefek banget. Iya. Lebih-lebih lagi nih, kan ini kan udah mau Ramadan nih. Ramadan orang nyari kurma. Jangan salah, kurma dari Israel itu juga membanjiri pasar-pasar di seluruh dunia itu. Masih banyak yang belum tahu, teman-teman, yang ternyata Israel itu juga produksi kurma juga. Iya kan? Jadi Wah, Stargates kayaknya banyak ya. Stargates. Pokoknya semua semua merek-merek ini kalau kalian lihat di pasar, jangan dibeli, difoto aja, kasih tahu teman-teman jangan beli yang ini. Ternyata Tempelkan aku ketemu boykot Israel. Ternyata aku ketemu di pasaran ada kayak gini, jangan dibeli kawan-kawan. Ini kita berbuka dengan memberikan peluru kepada penjajah Israel kayak gitu. Kabari juga yang punya toko, Pak, Bu, ini produk Israel loh kayak gitu. Bisa kayak gitu. Kita pokoknya sebisa mungkin gimana saling mengingatkan juga itulah. Nah, soal boykot itu tadi sebenarnya kan itu kan skalanya kan personal gitulah. Secara skala negara itu sebenarnya Indonesia itu kan selama ini dari Presiden Soekarno dulu sampai sekarang itu kan dukungannya full buat Palestina. Secara diplomasi kita nggak punya hubungan diplomasi dengan Israel. Secara dukungan di forum-forum internasional kayak misalkan yang terakhir kemarin tuh Bu Menlu kita, Menteri Luar Negeri kita Bu Retno Marsudi itu walk out dari Dewan Keamanan PBB itu kan waktu delegasi Israel mulai ngomong. Itu adalah itu ya, hal yang patut diapresiasi gitu ya. Selesai. Cuman ternyata dari 1960-an Indonesia itu punya hubungan mesra dengan Israel, masalah perdagangan. Gak punya delegasi, gak ada gak ada kedubes Israel di negara kita. Kalau kemarin Yordania itu kan waktu meletus perang setelah 7 Oktober Israel balas besar-besaran itu kan mereka bakar kedubes Israel di Jordan karena memang mereka udah normalisasi hubungan dengan Israel. Dari kita merdeka sampai sekarang nggak pernah buka yang namanya kedubes Israel di Indonesia ataupun kita yang punya kedubes di sana. Tapi ternyata kita tuh secara aktif berdagang dengan mereka, simbiosis mutualisme dengan mereka itu. Nah, dan itu kan kayak gimana itu? Kita semua rakyatnya maupun pemerintahnya secara dukungan moral itu ke Palestina, tapi ternyata
main di belakang kita mesra-mesraan dengan Israel dan yang itu bener kayaknya aja. rugi dong. rugi dong. Rugi dong kita turun ke jalan boykot Ya, gitu. ternyata Iya. main belakang. Waduh. Nah, dan itu dari tahun ke tahun angkanya relatif naik. Ada apa namanya? Kita bisa lihat di infografis ini. Ini mungkin apa namanya? 185,2 juta ini baru di Juli gitu. Belum full 1 tahun ini kan kayak gitu. Jadi apa namanya? Kita kalau mau cari berita soal ini, soal perdagangan Indonesia Israel itu sebenarnya bukan hal yang ditutup-tutupi, tapi orang sering nggak waspada masalah ini gitu loh. Sering nggak nganggep ini serius gitu. Padahal kan ya gimana sih? Masa kita di forum PBB kita bilang apa namanya Indonesia bersama Palestina, Israel nggak boleh melanjutkan lagi genosida kayak gitu. Tapi ya Lala di belakangnya kita mesra-mesraan jual beli. Oke, Iya, berarti gitu. emang kalau gitu solusinya gimana itu? solusinya menuntut Desak desak pemerintah. Desak pemerintah berarti atau kita desak- buat desak Anies. Kemarin yang apa namanya? Yang capres yang janjiin bakalan Membebaskan. aktif untuk membebaskan Pembebaskan Palestina Palestina. dan bukan cuman sekedar apa namanya bentuk-bentuk Dukungan delegasi orang. itu tadi. Mm-mm. Kita apa namanya belum pernah dengar juga kayaknya. Berani nggak itu janjiin kalau jadi presiden nanti bakalan memutus perdagangan Indonesia Israel seperti itu Oke. karena ini kan Berarti aneh kita banget bisa gitu desak ya, maksudnya apa namanya tentang perdagangan Israel dengan Indonesia ini harusnya kita desak Bisa ya diputus pemerintah. gitu harusnya Iya, ya. Harusnya harus. diputus. Ya nanti kita tunggu. Harusnya Oke. kita apa namanya ini nggak boleh jadi isu yang ditahan-tahan lagi gitu loh. Nggak mungkin kan kita masa di semua lini kita bilang nggak kepada Israel, kita bela Palestina mati-matian, tapi sebenarnya Negaranya sendiri masih itu kayak gitu. Jadi Oke, harus speak up. siap. Berarti emang negara juga harus mendukung tentang apa namanya tentang pembebasan Palestina ya. Kalau misalkan rakyatnya yang berjalan saja, tentu nggak jalan juga ya kan. Kita cuman bisa ya tadi yang sudah disebutkan. Oke, sekian saja video kita kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan di sini, apa yang kita obrolkan di sini itu bermanfaat bagi semuanya. Umat ini unik-unik ya.